Yang terhormat Bapak Menteri Koperasi, Bapak PLT Ketua Dewan Komisioner LPS, anggota BPK RI, Wakil Menteri PKP, terima kasih. Wakil Menteri Transmigrasi, Ketua Dewan Direktur Great Institute, Bapak Fuad Wazir, mantan Menkyu, senior saya berarti Pak. Bapak Rocky Gerung, yang siap-siap memprotes saya sebentar lagi di medsosnya di beliau. Anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Musa Rajeksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Great Institute yang telah menghadirkan saya pada siang hari ini. Jadi sebetulnya Pak, Bapak-Bapak, ini kegiatan dibuat untuk mendukung saya menjadi ketua LPS lagi. Kata Bang Saganda, harus promosi lu Pur. Siap. Jadi kita LPS membiayain kegiatan ini Pak. Rupanya Great Institute ini over deliver. Bukan jadi ketua LPS, tahu-tahu jadi Menkyu. Jadi saya jadi bingung, Bang Saganda gimana ini? Anda salah strategi, kekencengan gasnya, pelanin dikit. Tapi saya bersyukur ditunjuk sebagai Menteri Keuangan, mungkin di posisi ini saya bisa memberi kontribusi lebih banyak dibandingkan di LPS mungkin. LPS juga lembaga penting, tapi duduknya di belakang. Kalau bank-bank jatuh, baru kita bekerja keras. Jadi, tapi di sana gajinya gede. Saya menikmati betul kerja di LPS. 5 tahun, gaji gede, nggak ada bank gede yang bangkrut. Jadi nganggur. Bulanan nggak boleh ngomong Bu saya Bu ya. Bulanan saya lihat tadi. Jadi waktu dilantik di Kementerian Keuangan, saya tanya ke Sekjen, gaji di sini berapa? Sekian. Waduh, turun. Jadi gengsinya lebih tinggi tapi sepertinya gajinya lebih kecil. Saya insinyur dari ITB, kemudian belajar ekonomi. Kalau insinyur ITB, orang-orang ITB bilang, lu insinyur yang tersesat katanya. Tapi kalau ekonom bilang apa? Kamu ekonom yang kembali ke jalan yang benar katanya. Jadi dua-duanya berguna lah. Ini udah waktunya 1 jam. Kita mau lihat transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi 8%. Sebetulnya saya nggak terlalu siap karena kesana sini dalam beberapa hari terakhir ini. Jadi ini nggak tahu, mudah-mudahan masih pas gitu. Tapi ini nggak apa-apa kalau nggak pas. Itu memberikan ruang bagi Pak Rocky Gerung untuk kritik saya habis-habisan nanti. Oke, next. Kita lihat gimana sih kita ke arah sananya. Ini kita melihat tren pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Itu sebelum krisis 97-98, mungkin rata-ratanya di atas 6, di sekitar 6,5% sampai 6,7%. Tapi setelah krisis 98, kita nggak bisa lari dari 5% terlalu tinggi. Kenapa? Apakah karena kita potensi pertumbuhannya tiba-tiba hilang atau karena kesalahan kebijakan? Next. Padahal kita tahu untuk menjadi negara maju di mana suatu negara keluar dari apa yang disebut middle income trap, suatu negara perlu tumbuh double digit selama lebih dari 10 tahun, hampir rata-rata.
Jadi kalau kita menerima nasib dengan tumbuh 5% aja, udah bagus tuh, udah bagus. Ya kita dikutuk akan tetap berada di middle income trap seperti ini. Seperti sekarang. Ya kalau lagi senang maju, ini kalau agak susah dikit, misalnya lagi down ekonominya, pakai susah lagi. Jadi kita nggak akan pernah bisa makmur kalau begitu caranya. Jadi ketika Pak Prabowo bilang kita akan menciptakan pertumbuhan ekonomi 8%, oh saya senang juga, oh bagus nih, kita kejar. Nggak gampang, tapi mungkin. Next. Ini kita lihat, saya sebutkan tadi, negara-negara yang mengalami pertumbuhan, yang menjadi negara maju, itu Jepang. Kalau Jepang kan kita tahu sekarang pertumbuhannya rendah sekali, 0,1. Tapi kita lihat di tahun 60-an, tumbuhnya itu double digit. Dalam waktu yang cukup panjang. Selamat datang Pak Misbakun. Pak Misbakun bos saya, sebentar lagi saya menghadap dia di sore hari ini. Jadi saya harus sambut beliau. Yang di sebelah kanan, Korea Selatan sama juga. Double digit selama puluhan tahun. Contoh yang lain, Cina sama juga. Double digit selama 10 tahun lebih. Makanya Cina sekarang sudah mau menyaingi atau menyusul Amerika Serikat. Next. Jadi kalau kita mau menjadi negara maju, kita harus berani menuju menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dan senjata kita cukup besar. Kan orang sering bilang, oh globalnya rusak. Nggak apa-apa kalau kata saya. Domestic demand kita itu adalah konsumen ditambah dengan investasi, itu hampir 90% dari kekuatan ekonomi kita. Kalau kita manage itu dengan baik, ya kita bisa tumbuh dengan baik juga. Cuman sayangnya, orang-orang kita sering lupa, domestic demand-nya diganggu oleh kebijakan kita sendiri, sehingga ekonominya nggak bisa lari. Next. Ada perdebatan, kalau kita ingin menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat, siapa yang sebaiknya mendorong pertumbuhan ekonomi? Pemerintah atau swasta? Dulu waktu Pak SBY dulu mengambil alih kepemimpinan, dia cerita tentang buku yang disebut Commanding Height. Itu perdebatan